Halo Masa K3, selamat datang di podcast Bilik K3, Bincang Lingkup K3 bersama alumni yang super keren dari berbagai sektor. Kali ini kami kembali nih dengan membawakan topik yang gak kalah seru, yaitu Get to know about KHS Consultant. Pertama-tama, perkenalkan aku Diva Naura dari S1 Reguler Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2021 yang akan memandu jalannya podcast hari ini bersama dengan teman saya. Halo semuanya, perkenalkan aku Nadia Arifta dari S1 Reguler K3 2021. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu yang keren dan sangat menarik buat kita dengar ceritanya nih. Mungkin kita bisa langsung kenalan aja ya. Selamat malam Kak Yudi. Gimana kabarnya hari ini? Mungkin boleh banget ya Kak sambil memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Nadia Diva. Perkenalkan nama saya Yudi ya teman-teman. Saya K3 2011. Ya dulu masih di FKM ya. Belum ada dulu jurusan K3 ya. Masih peminatan. Ya semoga bisa sharing-sharing untuk hari ini dan semoga bermanfaat ya. Terima kasih banyak Kak. Salam kenal Kak Yudi. Oke. Nah, salam kenal juga Kak Yudi. Nah, mungkin kita bisa mulai langsung aja ya Kak, bincang-bincang kita pada hari ini. Jadi nih teman-teman, seperti yang sudah disebutkan pas perkenalan tadi, Kak Yudi ini merupakan salah satu alumni Kesehatan Masyarakat FKM UI Angkatan 2011. Saat ini bekerja sebagai konsultan. Wah, menarik banget gak sih buat kita bahas? Bener banget nih, jadi dunia perkonsultanan ini merupakan salah satu sektor yang juga ditunggu-tunggu juga ya untuk dibahas. Jadi pastinya para pendengar bakal penasaran terus nih Kak. Kira-kira apa sih itu konsultan K3 dan juga apa sih Kak perbedaannya dengan HSE di sebuah perusahaan? Mungkin boleh coba dijelaskan Kak biar kita semua sama-sama paham nih. Kira-kira apa bedanya konsultan K3 dan juga HSE di perusahaan? Boleh silakan dijawab Kak Yudi. Oke, jadi apa itu konsultan K3 dan perbedaannya dengan HSE di sebuah perusahaan? HSE di perusahaan itu adalah penegak peraturan dan standar K3 ya. Jadi penerapan persyaratan dan program K3 di sebuah perusahaan dengan lingkup perusahaannya saja. Nah, untuk konsultan K3 adalah sebagai mitra HSE di perusahaan ya. Jadi pasti di HSE perusahaan itu tidak punya sumber daya maupun waktu yang cukup ya untuk mengerjakan beberapa pekerjaan yang sifatnya project ya, seperti pengukuran, seperti assessment, seperti pelatihan ya, karena rutinitas seorang HSE banyak ya di tempat kerja. Nah, jadi kami konsultan ya bergerak untuk memenuhi kebutuhan tersebut ya, memenuhi apa yang dibutuhkan oleh alumni-alumni kita, ya apa yang dibutuhkan oleh HSE di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia maupun di luar negeri seperti itu. Mungkin kalau bisa diibaratkan ya, kalau HSE di sebuah perusahaan itu seperti dia pemilik lokasi ya, jadi dia seperti juragan ya di dalam rumahnya ya. Seorang juragan, seorang pemilik lokasi, even seorang manajer HSE ataupun direktur HSE pasti membutuhkan yang namanya advisor ya, ataupun orang luar ya yang melihat ataupun dapat membantu dari sisi luar tanpa ada kepentingan tertentu ya. Nah, konsultan K3 berfungsi sebagai tenaga ahli yang di luar tersebut ya. Jadi HSE dapat sharing, dapat membagi beban pekerjaan di perusahaannya dengan meng-hire seorang konsultan K3 ya. Seperti itu. Jadi konsultan K3 itu memang sifatnya membantu banyak perusahaan ya. Tidak cuma 1, 2, 3, bahkan bisa kliennya bisa belasan maupun puluhan. Seperti itu sih. Wah, udah jelas banget nih Kak, apa itu konsultan di sebuah perusahaan. Aku jadi ngerti nih, konsultan itu bedanya sama HSE itu seperti apa. Terus nih Kak, skill apa aja sih yang kita butuhin dan seperti apa nih tahapan-tahapan untuk menjadi seorang konsultan? Oke, jadi skill apa yang dibutuhkan dan tahapan menjadi seorang konsultan ya. Jadi skill yang dibutuhkan untuk menjadi seorang konsultan ya, pertama adalah hard skill ya. Hard skill, jadi kemampuan yang sifatnya memang keilmuan K3. Ya, karena tidak mungkin menjadi seorang konsultan K3 tanpa punya ilmu K3-nya lebih dahulu ya. Ilmunya bisa didapatkan dari buku
maupun dari pengalaman di tempat kerja sebelumnya. Oleh karena itu, konsultan sangat tergantung oleh background-nya. Untuk konsultan tambang biasanya adalah orang ex-tambang, konsultan migas biasanya orang ex-migas, konsultan manufaktur biasanya ex-manufaktur. Konsultan hukum K3 atau regulasi K3 pasti biasanya orang yang paham di bidang itu. Oleh karena itu, hard skill adalah kunci ya. Oleh karena itu, pengetahuan dan kemampuan harus diasah selalu. Tidak puas hanya bergerak S1, S2, namun juga mungkin S3 dan juga pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan seperti sertifikasi internasional maupun nasional, bisa juga sertifikasi training of trainer, karena konsultan dan trainer itu biasanya dalam satu mata uang ya, ada dua sisi yang itu saling berkaitan. Dan juga tahapannya pasti seorang konsultan itu diawali oleh dia awalnya harus terjun ke lapangan dulu ya, agar tahu kondisinya, agar tahu apa masalah yang harus dipecahkan. Seperti itu. Nah, setelah hard skill tentu soft skill ya, karena konsultan itu tujuannya untuk membantu HSE perusahaan-perusahaan ya, maka soft skill harus dibutuhkan ya, meyakinkan manajemen, klien, calon klien kita untuk dapat menggunakan jasa kita, itu adalah sebuah skill yang harus dipunyai. Oleh karena itu tidak hanya cukup dengan pintar materi, tapi kita juga harus bisa meyakinkan dan bisa menemukan kenapa K3 itu penting dan kenapa jasa ini harus dibeli sama mereka, dalam tanda kutip. Melakukan komunikasi yang baik ya, soft skill yang baik itu sangat penting ya. Oleh karena itu hard skill dan soft skill dibutuhkan. Orang yang bisa menjamu tamunya dengan baik, dapat menservis tamunya dengan baik, menservis kliennya dengan baik, itu adalah kunci menjadi konsultan yang baik dan berhasil. Seperti itu. Baik Kak, terima kasih banyak atas jawabannya. Ternyata seperti itu ya Kak, jadi skill yang harus dipersiapkan memang ada cukup banyak, baik dari hard skill maupun soft skillnya. Noted banget nih Kak, jadi masukan juga buat teman-teman yang mungkin minat nih jadi konsultan. Lalu kira-kira selama pengalaman Kakak menjadi konsultan, apa saja sih Kak tantangan yang dihadapi oleh Kak Yudi selama ini dalam menjadi konsultan? Oke, tantangan dalam kita melaksanakan sebagai konsultan pertama adalah dari diri kita sendiri ya, karena konsultan semakin dalam pengetahuannya, dia akan mampu meng-create produk ataupun solusi yang jitu untuk masalah di lapangan. Nah, tantangannya adalah kita sebagai konsultan mungkin masih belum terdepan dalam mengakuisisi pengetahuan tersebut. Oleh karena itu, aktualisasi diri, aktualisasi informasi yang terupdate, dan menghayati serta mengahlikan diri terhadap ilmu tersebut adalah tantangan terbesar. Tantangan kedua adalah tentu dari ya pasar di K3 ya, di Indonesia ya, di mana kita masih banyak berada di tatanan level mematuhi peraturan dulu ya, sehingga banyak manajemen yang masih harus kita yakinkan ya, dan pemenuhan K3-nya masih belum terlalu canggih. Oleh karena itu, kita sebagai konsultan harus bisa memenuhi bahkan di permintaan ataupun kebutuhan pasar yang paling dasar. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman di K3 UI ya, jangan terlalu muluk-muluk ke yang terlalu tinggi dulu ya. Lihat dari yang pasar butuhkan sekarang, nanti semakin bertambahnya pengalaman dan usia, bisa membidik yang lebih tinggi untuk mencapai kesempurnaan di masa-masa yang akan datang gitu. Agar tidak keburu fatik duluan ya, keburu capek duluan karena tidak ada mungkin sambutan pasarnya tidak baik ya, tapi memang harus perlahan ya, dan semakin matang kita akan semakin baik pekerjaan maupun karir kita ke depan sebagai konsultan. Ya, seperti itu. Baik Kak, terima kasih banyak atas jawabannya. Kita jadi mulai ada gambaran nih, kalau jadi konsultan K3 itu tanggung jawabnya bagaimana dan juga tantangannya bagaimana. Sebenarnya masih banyak banget nih yang bisa kita bahas, namun sayang sekali karena keterbatasan waktu, kita hanya bisa sampai di sini saja nih Kak.
Bener banget nih Nat, walaupun waktunya terbatas ya, tapi kita tetap dapat banyak sekali nih informasi-informasi baru dari Kak Yudi. Nah, sebelum kita benar-benar berpisah, mungkin Kak Yudi bisa nih memberikan sepatah dua kata atau pesan kepada mahasiswa K3 saat ini agar tetap bersemangat nih kuliah. Oke, untuk teman-teman ya di K3 adik-adik kelas kita ya yang masih di kampus, semangat ya. Kenapa? Karena ketika sudah lulus, tentu informasi yang ada di luar itu sudah tercampur dengan praktek ya, sehingga banyak ilmu-ilmu yang sebenarnya kita akan hilang ya. Mungkin pengalaman akan meningkat, namun ilmu yang murni ada di kampus yang itu harus kita jaga ya. Kita ingat-ingat terus ya, jangan sampai lupa dasarnya ya. Jangan lupa untuk selalu tingkatkan kompetensi ya, jangan putus hanya puas di S1 ya. Raih S2, S3 sampai setinggi mungkin yang kita bisa ya. Mungkin bisa cari beasiswa yang relevan ya, dan mungkin bisa ambil kesempatan lainnya ya, agar nanti pengetahuan kita semakin meningkat, karena modalnya K3 ke depannya, karena K3 itu ilmunya selalu berkembang ya, dan selalu aktualisasi diri agar kita stay relevan. Oke, terima kasih banyak nih Kak, keren banget pesan-pesannya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Yudi atas pesan dan informasi yang sudah diberikan pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini dapat memberikan insight dan juga tentunya bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam memberikan gambaran mengenai konsultan K3. Buat teman-teman K3, sekian dari kami untuk podcast hari ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Tetap utamakan keselamatan dan kesehatan diri Anda, karena budaya K3, budaya kita.